Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Ulangan 27 ayat 4-7. Saya akan membacakannya. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Dalam kitab Ulangan ini, Tuhan melalui Nabi Musa dan para tua-tua Israel mengingatkan kepada bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian dengan berulang-ulang menyuruh bangsa Israel menuliskan pada batu-batu itu mengenai hukum Taurat. Nah, ini mengapa? Karena bangsa Israel seringkali lupa, bahkan sengaja melanggar hukum Taurat yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan juga memberi perintah melalui Nabi Musa, yaitu 12 kutuk yang harus diucapkan berulang-ulang dan mengingat kutuk yang diperintahkan. Kutuk ini merupakan hukuman dari Tuhan jika Taurat atau perintah Tuhan dilanggar. Begitu sakleknya Tuhan terhadap umat Israel. Mengapa? Tuhan begitu saklek terhadap umat pilihannya ini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada umat pilihannya ini, sehingga ia memberi sanksi jika perintah atau Taurat Tuhan dilanggar. Tuhan tahu manusia begitu fana dan manusia seringkali lemah, kalah oleh nafsu kedagingannya. Tuhan melihat begitu banyak umatnya yang semakin jauh dari hadiratnya. Manusia semakin penuh dengan dosa, penghukuman, kutuk, dan sebagainya tidak membuat manusia jera, bahkan semakin membuat umat Tuhan jauh dari Tuhan. Korban-korban yang dinaikkan untuk menebus berbagai macam dosa juga tidak membuat manusia semakin jera, bahkan karena dosa bisa dibayar dengan korban, manusia semakin melakukan dosa. Melanggar perintah Tuhan tidak takut untuk membayar korban bahkan dengan kutuk. Tuhan melihat tidak ada cara lain untuk mengembalikan hubungan intim antara manusia dengan Allah Tuhan. Kurban-kurban yang dinaikkan melalui para imam tidak akan memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Hanya sebatas saat kurban dibakar tidak memperbaiki hubungan yang baik seutuhnya dengan Tuhan. Tuhan ingin hubungan baik yang seutuhnya antara manusia dan Allah. Hubungan seperti bapa dan anak, hubungan yang kekal, bukan sesaat saja. Allah melihat penebusan dosa manusia harus ditebus bukan dengan darah kurban hewan, tetapi dengan darah anak manusia yang tidak berdosa. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, yang lahir dari anak darah Maria. Tuhan Yesus lahir dunia menjadi seperti manusia. Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia didera, dia disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, seperti yang sudah diberitakan oleh Injil. Tuhan mau kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tetapi hukum Taurat adalah dasar dari iman, perintah Allah. Ketika Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit, ia menyempurnakan dengan kasih karunia. Di dalam kitab Ulangan 27 ayat 4 ini, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu yang telah kau perintahkan kepadamu hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Ini Tuhan mengingatkan batu-batu ini sebagai hati dan iman kita. Tegakkan iman kita untuk selalu menyembah Tuhan dan Yesus Allah kita. Di dalam pasal 27 ayat 5, juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Kita harus menghadirkan hadirat Allah dalam setiap kehidupan kita, membangun mezbah Allah saat pagi dan malam hari sebelum memulai aktivitas dan setelah selesai beraktivitas, sebagai ucapan syukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 27 ayat 6, dari batu yang tidak dapat dipahat
Haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Berikanlah korban ucapan syukur baik dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Ini dikatakan di dalam pasal 27 ayat 7. Persembahkanlah korban keselamatan untuk memberkati siapapun yang Tuhan izinkan di sekitar kita. Jadilah terang dan bercahaya, senantiasa menerangi. Jadilah garam yang terasa asin bagi orang-orang di sekitar kita. Karena jika garam tidak asin, maka ia dibuang karena tidak ada gunanya. Tuhan Yesus ingin seluruh umat manusia hidup dalam roh dan kebenaran sampai selamanya dan mendapat mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati.